Berapa lama Anda akan mengingat orang-orang yang Anda sukai ketika Anda masih muda? Dia adalah gadis paling aneh yang pernah kutemui. Dia bunuh diri saat aku bertemu dengannya. Liburan musim panas tahun pertama tahun 2004. Saya pergi ke rumah tua dengan kunci pas. Pergi ke ayahku untuk menagih hutang. Dia berutang padaku dukungan anak selama berbulan-bulan. Orang tua saya sudah bercerai saat itu. Setiap kali saya meminta uang kepadanya, dia menangis atau berpura-pura sinyalnya buruk. Uang kuliah masih menunggu untuk dibayar. Ini tidak mendesak. Aku tidak akan mengancamnya dengan seorang pria. Saat menaiki tangga, aku melihatnya duduk di lorong. Ketika wanita itu menikah lagi dengan ayahku. Dengan Putri, adikku yang tidak berhubungan. Sebuah rumah di lantai atas. Orang dewasa tertawa dan membuat keributan. Ayahku dan ibunya menghibur di dalam. Merayakan promosi ayahku. Dia mendongak. Wajah pucat karena kehilangan darah. Lingkaran hitam pekat di bawah mata. Rambut panjang mengangkat bahu tanpa tenaga. Luka yang dalam di pergelangan tangannya. Darah menyembur keluar darinya. Sebelah sisi telah mendengar desas-desus tentang dia. Ibunya memperlakukannya dengan buruk. Kalahkan dia sejak kecil. Sedemikian rupa sehingga dia melahirkan di rumah sebelumnya. Saya tidak berharap untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri. Akan menjadi adegan berdarah. Aku tercengang. Baru saja akan menelepon seseorang. Tapi dia menghentikannya. Ikut campur. Aku akan memberimu pisau juga. Dia dengan lemah mengangkat pisau di tangannya. Peringatkan aku bodoh. Secara tidak sadar mengangkat kunci pas. Ini seperti konfrontasi. Jangan biarkan orang dewasa tahu. Lihat aku mengeringkan pria itu. Nada suaranya melembut. Akan dipukuli. Aku masih takut dipukuli. Saya tidak akan pernah mengerti pemikiran seorang gadis kecil. Aku turun dengan kaku. Bagaimanapun, dia memberanikan diri untuk berbalik dan berlari kembali. Gigit peluru dan angkat dia. Dia tidak menusukku. Hanya perlawanan tak berdaya. Sebuah tangan merobek rambutku. Orang dewasa di lantai atas masih mendorong cangkir untuk mengganti lampu. Pengalaman tidak sekali diberikan ke tempat lain. Aku jadi gila hari itu. Uangnya belum sampai. Kenapa kau mengorbankan nyawa lebih dahulu? Aku tidak bisa mati. Taksi dan roda 3 hari itu. Lihat kami seperti ini. Menolak untuk mengatakan apapun. Nanti, saya tidak peduli. Buka bajumu. Kasar membalut lengan bawah cahaya di pergelangan tangannya. Gendong dia dan lari ke jalan. Ketika saya akhirnya membawanya ke rumah sakit. Paru-paru tampaknya telah terkuras. Bernapas adalah rasa sakit yang membakar. Untungnya, itu datang tepat waktu. Dia terbangun saat lukanya sedang diobati. Aku berjongkok ke samping. Aku hampir kelelahan. Sungguh orang yang baik. Dia sangat lemah. Tapi saya sudah menebak apa yang akan saya lakukan. Saya juga punya bagian rumah. Bisakah Anda menjualnya jika Anda mati di sana? Aku juga di sini. Temperamen yang menjijikan. Aku menyelamatkanmu. Bisakah kau bersikap sopan? Dan aku berbisik. Anda telah melihat orang mati bersikap sopan. Dia bertanya kembali dan saya tercengang. Dia berhenti berbicara. Kelopak mata bawah. Seseorang datang. Itu orang tua yang mendapat telepon dari rumah sakit. Aku melihat rambutnya ditarik ke atas. Kepalaku sepertinya tertahan di udara. Tidak ada darah. Anda tahu Anda sedang merayu kematian sepanjang hari. Mati? Apakah kamu benar-benar mati? Berteriak. Ibunya tanpa sadar menamparnya. Sepertinya saya akhirnya ingat bahwa tempat ini berhenti di depan umum. Aku melihatnya dengan mata tertutup rapat. Tubuh gemetar lemah. Ayah saya memainkan hi silau. Membujuk ibu yang tajam. Sampai aku menelepon ayah. Saya akhirnya mengerti mengapa Anda ada di sini. Dia mengkhawatirkan orang di sebelahnya. Garis visualnya. Saya melihat kunci pas tergantung di kaki saya. Sepertinya mengerti sesuatu. Anda ingin melakukan ini?
Itu tak tersisa sepeser pun. Wajah ayahku langsung menjadi dingin. Begitulah cara ibumu mengajarimu. Putramu luar biasa. Ibunya memandang dengan sinis. Apakah Anda akan mengetuk Anda atau mengetuk saya? Ayahku tampak murung. Dia berkata padaku, pergi. Frustrasi memenuhi tubuh. Sepertinya semuanya tidak berguna. Tiba-tiba aku menemukannya menatapku dengan sedikit sarkasme. Ini ejekan. Ini mencela diri sendiri. Aku berdiri dalam diam. Mengambil kunci pas di tanah. Orang tua gugup. Aku mundur selangkah, tapi aku tidak menyangka bisa tegar selama beberapa detik. Tidak nyaman berlari sepanjang jalan dengan perut kembung. Aku tak bisa menahan gerakan ini. Kentut muncul di luar kendali. Semua orang menatapku. Aku dipermalukan. Gigit saja pelurunya. Kau sudah selesai kentut? Dan berhenti memukul putrimu. Kubilang aku melakukan tangannya. Jika kau tak memberikannya, itu sepadan. Dan ibunya datang dan mencakarku dengan marah. Ayahku panik dan menghentikanku dan tak berani melawan. Memalukan. Dia meneteskan cairan. Menatapku kosong. Idiot. Samar-samar aku bisa melihatnya mengucapkanku. Tapi kemudian dia tersenyum. Itulah pertama kali aku melihatnya tersenyum. Seharusnya kami jadi kakak dan adik. Kakak dan adik dengan nasib buruk. Setidaknya sampai kami menyentuh pantangan itu. Kurasa begitu. Uangnya tak sampai musim panas itu. Aku sungguh tak bisa menahannya karena uang sekolah. Aku harus kembali ke alma mater SMA aku dan memulai pekerjaan kecil. Bekerja di suatu sore. Tiba-tiba seseorang masuk ke kelas dan memintaku keluar. Kerabatmu mencarimu. Aku mengikuti orang itu sepanjang jalan dan sesuatu mulai terasa salah. Teman sekelas yang memanggilku keluar. Dia bahkan bukan pekerja di sini. Bagaimana aku tahu bahwa kerabatku akan datang ke sekolah? Pergi ke tempat. Orang-orang ini tampaknya tidak pandai dalam teman sekelas. Berjalan mendahuluiku. Dia berhenti bicara ketika aku bertanya padanya. Sesuatu memberitahuku ada tipuan. Aku berbalik dan tidak mengambil beberapa langkah sebelum aku terjebak lagi. Memukul kepala. Kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Mau tak mau aku berkata hari itu. Aku megap-megap oleh beberapa orang di tanah. Bibir pecah. Ada banyak darah. Sebuah tangan mengangkat kepalaku. Mengetahui bahwa aku mengenalinya. Gangster lokal Jiangga yang terkenal. Sangat kuat. Ada koneksi di rumah. Ketika dia masih di sekolah. Berani memukul satpam sekolah dengan pipa baja. Aku baru tahu kemudian bahwa dia mengejar adikku. Kakak, banyak orang melihatku bertelanjang dada kemarin. Membawanya ke rumah sakit. Dia tak tahu tentang hubungan kami. Memperlakukan aku sebagai pesaing dan bekerja paruh waktu. Kakak Jian menyipitkan matanya dan menunduk padaku. Dan kemudian dia mengedipkan mata pada teman sekelasku. Dan dalam diam, dia datang dan dia meraih tanganku. Apa yang akan mereka lakukan? Aku meronta-ronta. Tapi bocah 25 ini menahanku dengan kuat. Hanya bergumam bahwa aku takut dipukuli. Jangan salahkan aku. Detik berikutnya, sebuah batu bata menghantam tanganku. Dan dia dihantui rasa sakit. Kau harus mematahkan tanganku. Ada langkah kaki datang kemari. Apakah saudara Jian meninggalkan peringatan ini dan membawa orang bersamanya? Aku memegangi tanganku yang sakit di tanah. Keringat dingin di sekujur dahiku. Panggil polisi. Orang yang berbicara adalah teman semeja SMA aku. Dia sedang memasang kaca di kelas lain. Seret dagumu dan kagumi pencapaian artistikmu. Aku akhirnya dipukuli di bawah. Adegan seni pertunjukan yang cukup. Tidak bisa memanggil polisi. Orang yang keberatan adalah monitor gemuk kami. Dia ada di teman sekamarku dan dia memancing orang. Dengan napas berat, kami semua satu kelas saat SMA. Kembali untuk menghasilkan uang. Jadi kami bermain bersama lagi. Tubuhmu lemah. Apakah kamu berani? Teman sekamarnya memarahinya dengan marah, gunakan otakmu, oke? Monitor menjelaskan. Dia biasa mematahkan kaki penjaga keamanan di sekolah.
Berapa lama itu bertahan? Tidak sampai setengah tahun untuk keluar. Teman sekamarnya tertegun sejenak. Keluarganya berhubungan. Monitor mengatakan untuk menutupnya selama beberapa hari sebelum melepaskannya. Bagaimana dengan Fang Yuan? Orang-orang datang setiap hari untuk menghancurkan tempat kejadian. Apakah kita masih menghasilkan uang? Teman sekamar ibu hanya monitor. Memarahimu adalah karena takut menyakiti diri sendiri. Monitor Fang Yuan mengabaikannya. Lihat saja aku. Dia bajingan. Bagaimana jika kau melawannya dan menang pada akhirnya? Apa yang kau dapatkan untuk membayar uang sekolah? Apa yang kau makan dan pakai saat sekolah dimulai? Kau pintar. Aku tak mengatakan apapun. Berpegangan tangan dan digenggam oleh mereka. Sampai mandor marah dengan apa yang terjadi. Aku akhirnya menundukkan kepala dan jatuh sendiri. Monitor menepuk punggungku. Hanya aku sedikit demi sedikit mengingat alasan mengapa aku dipukuli. Nasib buruk. Bahkan, aku tak berpikir untuk berhubungan dengannya. Hanya beberapa hari kemudian, pagi-pagi sekali. Aku belum bekerja. Aku membeli sarapan di gerbang sekolah. Punggungnya tiba-tiba benar. Itu dia. Dia melihat tanganku. Aku melihat pergelangan tangannya. Keduanya memiliki perban di tangannya. Namanya Xiao Sui. Kecil. Sebenarnya lucu. Tapi aku melihatnya seperti aku melihat Thor. Berbalik dan pergi. Terima kasih. Saat itulah dia mengatakan sesuatu. Dia mengatakan itu. Kami duduk di sudut sekolah. Dimakamkan dalam sarapan. Dia membelinya. Kau sebenarnya membenciku, bukan? Aku tak menyangka dia tiba-tiba menyinggung soal ini. Merampok ayahmu. Menempati rumahmu. Bagaimana denganmu? Mengapa kau tak mau hidup? Aku tak mengambilnya. Tak ada yang bisa menjawab pertanyaan siapapun. Aku hanya bisa menundukkan kepala dan menyuapkan nasi sunyi. Setelah beberapa saat, dia memanggilku lagi. Ada apa dengan tanganmu? Jatuh sendiri. Dia berbalik menatap mataku. Aku mengelak tatapannya. Kau tak berani bertatapan mata denganku. Dia tersenyum. Wajahku sedikit merah. Apa yang harus dilihat? Dia menggeleng. Apakah karena luka di tanganmu ada hubungannya denganku? Tentang aku. Seharusnya hanya ada satu hal yang bisa menyakitimu. Wanita jalang itu mencarimu, kan? Aku tak mengatakan apapun. Hanya saja ia tampak mungil dalam urusan. Otaknya begitu lentur. Matahari lahir. Jangkrik semakin lama semakin kecil. Hubungan macam apa yang ia miliki denganmu? Butuh waktu lama bagiku untuk menanyakannya. Sialan bau yang menghantuiku. Aku mengetahui hari itu bahwa ia baru pulang sekolah suatu hari. Sebuah sepeda motor tiba-tiba berhenti di samping. Ia sama sekali tak mengenal pria yang mengemudikan mobil itu. Tapi menyeringai dengan gigi hitam mengunyah pinang. Menanyakannya apakah ia ingin pergi jalan-jalan. Itu saudara Jian. Ini juga seluruh proses cinta saudara Jian pada pandangan pertama. Ia tak masuk akal. Ia tak menyangka saudara Jian menolak melepaskannya. Sesekali. Paksa dia agar mau berteman dengannya. Xiao Sui, kau hanya bisa menjadi wanitaku di kehidupan ini. Kau berlari sampai ke ujung bumi, kau milikku seutuhnya. Saudara Jian mengaku pada Xiao Sui seperti ini. Tak peduli bagaimana pihak lain menolak. Jangkrik musim panas. Snowy duduk di sebelahku dan memandangi jari kakinya. Aku tak akan mendatangimu di masa depan. Katanya kau seorang mahasiswi, jadi tak akan menundamu. Kupikir kau usil. Dia cemberut. Entah kenapa tiba-tiba aku merasa sangat tak bertenaga. Seolah ada orang yang bisa memanipulasi kita sesuka hati. Ayahku memang menyebalkan. Tapi kenapa? Aku menutup kotak bekalku. Lap mulutmu dengan perban di tanganmu. Ayo kita sarapan bersama setiap hari. Dia berhenti sejenak. Dia bertanya dan mengatakan aku adalah pacarmu. Setelah sekian lama, aku tidak boleh serakah padamu. Wenyan berkata heran, tidakkah kamu ingin hidup? Aku takut kamu tidak ingin hidup lagi.
Aku masih punya bagian rumah. Dia tertawa lagi. Memukulku dengan tangan. Tangan di dagu. Keduanya memegang tangan kesakitan untuk beberapa saat. Idiot, kami menutupi tangan kami di tempat teduh hari itu. Dia bertanya lagi apakah aku ingin membalas dendam pada mereka. Siapa yang dia katakan ibuku adalah ayahmu? Setelah melihat semua orang, aku menyadari bahwa dia telah mendekat. Sangat dekat. Dekat membuat napasku lebih cepat. Cium aku dengan cahaya di matanya. Katakan padaku untuk membalas dendam pada mereka semua. Jangkrik. Matahari menyinari wajahnya melalui dahan dan dedaunan. Aku hanya bengong lagi. Tanpa sadar aku mengembalikannya. Hampir jatuh dari kursi. Dia tertawa untuk menggodamu. Aku masih dalam keadaan bodoh. Tak bisa menahan kentut dalam waktu lama. Entah apakah itu ilusiku. Dia selalu wangi. Aroma susu. Tapi aku terlalu malu untuk memintanya. Kami bertemu setiap pagi sejak saat itu. Kadang-kadang dia bicara tentang hidupnya. Dia bilang ayahku baik padanya. Tapi itu karena dia menginginkan uang ibunya. Palsu selalu palsu. Dia bilang ibunya menggunakannya sebagai tempat sampah. Dari kecil ke besar. Emosi apapun bisa dituangkan padanya. Membentaknya dan mencubitnya. Membuatnya mudah mendapat sepotong sumpit pada dirinya. Pikirkan ini. Tak sakit sama sekali ketika kau memotong pergelangan tanganmu. Justru terasa melegakan. Kali ini, kami menyantap sarapan sambil mendengarkan. Ya, ketua regu kami satu meja memiliki 2 atau 5 orang anak laki-laki. Awalnya, dia membohongiku untuk menemui kakakku. Mengkhianatiku dan meletakkan tanganku di tanah. Maka kami membawanya kembali. Tak bisa melawan pedang. Kakak sudah lebih dari cukup berurusan dengan bocah 25. Jangan kalahkan dia. Paksa saja dia bekerja sama. Selamatkan dia dari selalu mengadu. Kami makan. Dengarkan kehidupan Xiao Sui. Kiasan tong sampah sangat sastra. Teman sekelas tak punya otak sama sekali. Sambil mengangkat sumpit dan mengevaluasi. Ketika aku menulis novel, aku pasti akan menganggapmu sebagai lingkaran. Tulislah aku dengan indah. Snowy berkata. Xiao Sui, apakah kamu bodoh? Monitor dengan tergesa-gesa mengingatkanmu bahwa kamu harus memintanya membayar biaya hak cipta. Berapa? Sister Xiao Sui, jangan terima uang ini. Biarkan mereka membebaskanku. Erwuzai mengerutkan kening. Pakaian kerja yang baru saja kuganti tidak muat sama sekali. Bekerja paruh waktu sangat memalukan. Diam, kami meraung bersama. Erwuzai tidak berbicara lagi. Musim panas itu. Xiao Sui hampir selalu bersama kami, anak laki-laki Bao. Campur bersama. Dia mengikuti kami untuk mengikis dempul sebelum dia selesai bekerja. Tangga kering dan sesekali pergi ke taman bermain. Bawa kembali 2 atau 5 anak laki-laki yang ingin melarikan diri. Kami biasa menceritakan lelucon padanya. Buat dia jatuh bolak-balik. Sudah lama sekali. Dia sepertinya seukuran kita semua. Monitor adalah penasihatnya yang berkepala anjing. Ajari dia cara mengasah busur poplar. Teman sekamarnya adalah penggemar nomor 1. Saya telah menulis cerita tentang dia sepanjang hari dan telah menjadi pembantunya selama 25 tahun. Sajikan teh dan tuangkan air. Menangis. Tapi selalu ada duri di hatiku bahwa dia adalah putri dari wanita jahat. Musim banjir akan datang. Hujan turun lebih awal di suatu pagi. Aku berjalan ke sekolah di tengah hujan. Dalam perjalanan ke sekolah, saya melihat salju tipis. Dia dikelilingi oleh anak buah Jian dengan pakaian kerjanya. Saudara Jian terus mencondongkan tubuhnya ke arah wajahnya. Matanya tidak memiliki tubuh. Dia melihatku. Menggelengkan kepalanya padaku. Aku mengerti. Dia memberi isyarat padaku untuk tidak merepotkan diriku sendiri. Ya, aku membencinya sejak awal. Aku melihat ke bawah. Akhirnya pergi begitu saja. Snowy memejamkan matanya. Tapi kemudian dia mendengar raungan keras Liu Jian. Aku berdiri tidak jauh. Ambil napas dalam-dalam. Apa yang harus saya katakan saat ini? Ini tidak turun salju.
Anda tahu Anda sedang merayu kematian sepanjang hari. Aku sengaja duduk. Keburukan lucu bergegas ke jerawat dan dimarahi sampai mati. Kau benar-benar mati? Xiao Sui tidak bisa menahan diri dan tersenyum. Dia menatapku dan memarahi saudara Jian Liu Jian. Begitulah cara ibumu mengajarimu. Saudara Jian menatapku dan dia dengan tidak percaya. Dia tidak akan mengerti. Itu adalah pemahaman diam-diam antara saya dan dia yang tidak diketahui siapapun. Bukankah itu pamanmu? Seseorang bertanya kepada saudara Jian, siapa dia? Hari ini dia harus mati untukku. Aku tidak berhenti sama sekali. Saya dikejar oleh saudara Jian dan anak buahnya. Saat Xiao Sui menemukanku, aku sudah kalah. Tidak ada tempat yang bagus. Saudara Jian dan orang-orangnya telah pergi. Xiao Sui berdiri di depanku. Melihatku dengan tidak mengerti. Dia berjongkok. Menunjukkan pisau yang mencuat dari manset. Aku baru sadar. Jika saya tidak menembak sekarang, dia telah berhasil dengan pisau. Itu dimasukkan ke dalam tubuh saudara Jian. Dia bilang kamu sakit. Usil. Ya, aku hanya sakit. Siapa yang peduli jika kau bisa membalaskan dendam orang tuamu dengan kematian? Siapa yang peduli jika Anda bisa mati dengan saudara Jian? Aku jelas membencimu pada awalnya. Tapi jika aku tidak bisa melihatmu, hanya ada sepotong di hatiku yang akan kosong mulai sekarang. Dan dia menatapku. Rambut basah menjuntai ke bawah. Dan aku menatapnya. Mengulurkan tangan untuk mengangkatnya. Tapi tetap melepaskan. Apakah aku saudaramu? Aku menoleh kaku dan berkata. Dia juga terbangun dari dewa mayat yang singkat. Ya, kamu adalah saudaraku. Kami semua diam. Dia tiba-tiba menundukkan kepalanya. Dan saya tercengang. Akhirnya berciuman. Baru kemudian saya menyadari bahwa bibirnya sedingin es. Di tanah yang berantakan itu. Kami berciuman tanpa kata untuk waktu yang lama. Saat itu hujan. Snow dan aku sedang berjalan kembali ke sekolah. Berjalan sangat lambat. Kota ini dikelilingi oleh hari hujan. Selalu ada suara katak. Aku tersipu. Saya tidak bisa mengatakan saya dipukuli. Atau karena hal lain? Dia berjalan di depanku. Tiba-tiba berbalik. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tersenyum padaku. Biarkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia. Saya membeli celengan. Celengan. Aku sedang menabung. Hemat uang saya untuk kuliah. Yang dia maksud adalah, saya akan menghabiskan uang untuk sarapan di masa depan. Kalau tidak, ibuku sangat ketat. Tidak pernah memberi saya uang. Dia membuang muka. Akankah biaya sekolah cukup bagi saya untuk menabung untuk waktu yang lama? Aku melirik pergelangan tangannya tanpa sadar. Tangga batu gerimis. Tidak ada pejalan kaki di jalan. Aku melihatnya melempar pisaunya ke sungai. Pisau yang menyayat pergelangan tangannya berkali-kali. Ditelan oleh arus. Tidak lagi. Dia mengambil pergelangan tangannya. Apakah saya harus hidup untuk melihat Anda di sekolah Anda? Dia tersenyum. Katakan padaku. Tidak akan ada lagi luka pisau di pergelangan tangannya di masa depan. Luar biasa. Musim panas itu. Ada satu orang lagi di tim pengawal Xiao Sui. Saudara Jian, dia mendengar bahwa Xiao Sui dan aku telah berpegangan tangan ke sekolah. Aku terkejut. Wajah berkulit tebal memaksa Ru untuk meminta cuti sakit. Mengambil tempat lawan. Xiao Sui patah hati baik keluar masuk lukisannya. Apakah Anda dan Fang Yuan adalah kakak dan adik? Saya harus membujuk Anda dengan baik. Bagaimana jika Anda memiliki darah? Bagaimana jika tidak terlambat untuk berhenti di tebing? Apa urusanmu? Oh, begitu. Pasti beberapa mata bulat yang menunjukkan padaku. Anda hanya ingin saya menyerah, kan? Dia tiba-tiba menjadi tercerahkan, dan Anda masih tidak pergi. Oke, apakah Anda pikir saya tidak ada? Dia bersujud. Lihatlah ember dempul seputih Anda ini. Saya melihat Anda seperti ember. Pendatang baru berguling dan membawa tangga. Guru mengaum.
Di musim panas itu, alma mater kami memiliki ruang kelas. Ada bagian bawah meja. Dicat oleh kami. Satu orang menekan sidik jari. Ada juga sebaris kata yang ditinggalkan oleh Xiao Sui di bawah. Bersalju dan sekelompok idiot. Tapi Xiao Sui meninggal. Musim banjir tahun itu. Hujan turun selama berhari-hari. Air akan membasuh tanggul kapan saja. Guru, agar dapat menangkap kemajuan. Mereka menempatkan kami di ruang kelas yang berbeda. Mari selesaikan pekerjaan pagi itu. Pulang saja dan tunggu hujan reda. Xiao Sui tak kunjung datang. Aku sedikit gelisah. Membuka payung dan ingin ke rumahnya untuk melihat-lihat. Melewati ruang kelas monitor. Tapi dihentikan olehnya. Mau kemana? Aku melihat monitor dan berkata. Dia tak kunjung datang. Aku akan pergi ke rumahnya untuk melihat lingkaran itu. Monitor menatapku. Dia mungkin hanya sakit. Mungkin juga terlambat. Raih progres hari ini. Miner, kami akan nilai pekerjaanmu. Katanya mereka semua adalah teman. Jangan menyulitkan semua orang. Aku tak berdaya. Kebetulan teman sekamarnya akan keluar membelikan kami makan. Aku hanya bisa menatapnya sebentar untuk melihat apakah aku melihat Xiao Sui. Apakah sudah di warung sarapan? Aku kembali bekerja. Tapi Xiao Sui tak kunjung muncul. Semua orang lapar. Teman sekamarnya sudah lama tak terlihat. Sang master mengutuk keturunan. Tak ada aturan sama sekali. Dari jauh terdengar suara sirine. Dan aku sangat kesal. Seseorang berada di luar bangunan tempat tinggal hari itu. Sebuah payung putih pecah ditemukan. Kemudian, ia terlihat di gang terdekat. Pakaian tak rapi. Luka di kepalanya adalah penyebab kematiannya. Tempat-tempat kecil selalu terbatas. Untuk pertama kalinya, kepolisian telah dikerahkan sepenuhnya. Seorang remaja dibawa dari rumahnya oleh polisi. Masuk ke mobil polisi dengan borgol. Dia adalah teman sekamarku. Aku melihatnya datang ke sekolah dalam perjalanan, jadi aku pergi bersama-sama. Menemukan pakaiannya basah kuyup. TV memutar video pengakuan teman sekamarnya. Dia memiliki beberapa memar di wajahnya. Mungkin karena interogasi mendadak. Dia sangat tampan. Aku hanya ingin menghubunginya. Memancingnya ke sana. Dan menghantamkannya di belakang kepala ketika ia tak melihat. Ia terjatuh begitu saja. Aku melihat darah di kepalanya. Kelihatannya tak baik. Aku tak ingin melakukannya lagi. Tapi kulihat jari-jarinya masih bergerak. Aku hanya ingin wanita ini mengatakannya dan itu akan merepotkan. Tak bisakah kau menahannya? Lalu terus menghancurkannya? Setelah beberapa usapan, ia berhenti bergerak. Tinggal pergi. Jika tak ada yang melihatnya, ia akan baik-baik saja. Paman, aku tahu aku salah. Tak akan lagi. Stasiun ini juga ingin mengingatkan semua orang untuk mencegah kenakalan remaja. Memperhatikan pertumbuhan batin remaja. Inilah orang tua dan sekolah. Suara TV datang dan pergi. Aku berdiri di lorong. Menatap kosong pada anak tangga pertama. Suatu ketika ada seorang gadis yang duduk di sana. Lemah dengan pisau. Katakan padaku untuk tidak ikut campur. Suatu ketika ada seorang gadis yang duduk di sana. Ketika aku membantunya berdiri. Menarik rambutku. Ayahku membuka pintu. Dan menyerahkan celengan padaku. Di dalamnya kosong. Mengapa aku menatap ayahku dengan linglung? Itu pertama kalinya aku menjatuhkannya ke tanah. Hampir panik berteriak. Apakah kau akan mengambil uangnya? Dia mengambilnya untuk membelikanmu sesuatu. Ayahku hanya menatapku dingin dan berkata. Aku tak tahu sampai saat itu. Itu sebabnya dia terlambat. Pada pagi yang hujan itu. Dia menggunakan semua uang yang telah ditabungnya. Dia membelikanku PHS. Setelah liburan musim panas. Dia bisa bicara denganku di telepon. Dengarkan suaraku. Meninggal dalam cinta pada tahun 2004. Seorang anak bernama Fang Yuan mengarungi air. Berjalan menyusuri jalan. Liang-liang tersedak saat minum anggur. Kunci pas yang dingin di pelukanku.
Tapi aku tidak tahu bagaimana cara memukul air. Ketika musim banjir itu akhirnya memudar. Yang berikutnya adalah 12 tahun kemudian pada tahun 2016. Pria bernama Fang Yuan berjalan menyusuri jalan minum alkohol. Diam. Pergi ke pesta di alma matermu. Itu adalah hari teman sekamarnya keluar dari penjara. Dia akan membunuh teman satu mejanya. Beberapa hari sebelum pesta 2016. Ketika saya bekerja di supermarket. Menerima WeChat. Itu dari monitor. Dia pergi ke kota besar. Sudah lebih dari 10 tahun tidak bertemu. Sekarang dia seorang eksekutif perusahaan. Saya tidak berharap dia menghubungi saya lagi. Hanya ada beberapa kata di WeChat itu. Teman Xiao Sui. Kembalilah ke kelas-kelas kami. Rabu jam 10 malam. Jika kau datang, aku akan membiarkanmu melihat Xiao Sui. Saya tertegun untuk waktu yang lama. Telepon dia tapi dia tidak menjawab. Setengah hari berlalu. Dia baru saja mengirim satu lagi, dan orang yang membunuh Xiao Sui juga akan datang. Kematian akan datang. Para siswa sedang berlibur. Ada satu ruangan dengan lampu menyala. Saya tidak tahu bagaimana monitor mengelola sekolah. Saya pikir dia melakukannya dengan sangat baik. Selalu ada jalan. Pada saat itu, ada semua pria ini duduk di meja mereka. Apakah itu saudaraku? Sial masih sangat tampan. Monitor memanggil saya. Ayo tertawa. Aku masih mengingatnya sebagai penasihat Snowy yang berkepala anjing. Dia mengajarkan banyak ide tentang Moyang Gong. Saya belum pernah melihatnya lebih gemuk selama lebih dari 10 tahun. Segera. Sekarang saya memakai seragam supermarket. Dia tidak bercukur. Itu tidak ada hubungannya dengan deskripsinya. Presiden Ban Jiadong hanya cabang sekarang. Saudara Fang, ingatlah untuk menemukan saya jika Anda membutuhkan dana. Seorang anak laki-laki dalam penjualan. Li Jiaxin menyapaku. Saya tidak berharap dia datang selama 25 tahun. Pembantu Xiao Sui. Dia sekarang adalah presiden sebuah bank. Dulu aku takut dia mengadu. Dan memaksanya untuk bertarung dengan kita. Setelah bekerja, tanpa sadar saya berjabat tangan dengannya. Tapi dia menekan tangannya ke bawah. Lalu dia menepuk pelan punggung tanganku. Ini seperti mengingatkan saya untuk mengenali celah sekarang. Aku malu. Saat ini, monitor menarikku lagi. Dan dia menunjuk saya ke seseorang. Kalian berdua harus berjabat tangan hari ini. Aku merindukanmu sejak aku datang. Lihat tangan monitor. Seorang pria dengan kepala botak dan mata menghindar. Sejak aku datang. Dia hanya berdiri di sana, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saya memegang kunci pas di tangan saya. Detik berikutnya. Citranya saat dia bergegas diperbesar di mataku. Ini dia pukulannya. Mata instan. Kunci pas akan keluar. Tapi ditahan oleh monitor pada saat yang sama. Kalian berdua benar-benar bertengkar setiap kali bertemu. Ketiganya. Bisakah Anda memotong beberapa poin matang? Aku akan mengemudi dengan marah. Saya tercengang ketika mendengar kata-kata monitor. Aku menatap pria diam di depanku ini, saudara Jian. Panggil saja Jian. Dia masih memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Dia bilang aku memberimu pukulan ini untuk Xiao Sui. Kenapa kamu tidak mati dan aku menundukkan kepalaku? Dengan lembut meneriakkan nama Xiao Sui. Ada beberapa meja di kelas. Ada banyak makanan dan anggur di atasnya. Monitor mengundang semua orang untuk duduk. Bagaimana dengan teman sekamarnya? Saya bertanya. Monitor sepertinya tidak mendengar. Tidak mengemudi. Minumlah malam ini. Saudara Jian, toko barbeque Anda sangat besar. Saya tidak bisa membicarakannya jika saya tidak meminumnya. Di mana dia? Aku berteriak. Semua orang menatapku dan aku tidak akan datang. Saat itu suara wanita berkata. Saya baru menyadari bahwa dia melakukannya di sebelah monitor. Mungkin rambut panjang pacar yang dibawa oleh monitor. Lingkaran hitam pekat di bawah mata. Buang kunci pas. Dia bilang dia memintamu datang agar kamu bisa melihat Xiao Sui. Dan kami duduk di sana.
Lampu kelas menyala. Nama saya Guan Shanyue. Setelah sekian lama, dia bilang dia adalah tunangan dari monitormu. Ibuku bilang. Sebagai seorang anak, saya sering berbicara dengan udara sendirian. Dia ketakutan. Membawa saya ke berbagai rumah sakit untuk pemeriksaan tanpa masalah. Lalu ada Dewi Rakyat. Katanya aku sedang berbicara dengan orang mati. Saya melakukan pengusiran setan. Sejak saat itu ibuku mengetahui bahwa aku normal. Tapi tidak. Itu adalah orang mati yang bisa saya lihat. Ajari aku untuk berpura-pura tidak bisa melihat mereka. Jadi aku bisa hidup normal. Dan kami semua mendengarkan. Hantu Xiao Sui menemukanku belum lama ini. Dia bilang dia ingin bersatu kembali dengan teman-teman lamanya. Terutama kau. Segi 4. Semua orang terdiam karena omong kosong ini untuk waktu yang lama. Lihat saja aku. Aku terdiam cukup lama. Apakah menyenangkan untuk tertawa? Saya mengatakan semua orang dewasa. Aku bercanda tentang hal semacam ini. Guan Shanyue menatapku saat aku bebas. Anda membiarkan dia melihat saya. Anda membiarkan dia berbicara. Mata semua orang sekali lagi beralih ke Guan Shanyue. Tapi tidak ada yang terjadi. Monitor mengambil gelas anggur. Tapi pada akhirnya, aku tetap melepaskannya. Guan Shanyue mengambil gelas itu. Minum semuanya. Semua teman sekelas. Tidak perlu menyembunyikannya. Kami berutang sejumlah uang untuk berinvestasi. Xiao Sui berjanji kepada kami untuk menyelesaikan pestanya. Kita semua yang bisa membuat kita kaya. Berapa umurnya saat dibunuh? Dia tahu bagaimana menjadi kaya. 25 anak laki-laki bergumam. Monitor memelototinya dan segera diam. Guan Shanyue berkata, saya belajar itu sejak usia sangat muda. Orang lebih menakutkan dari hantu. Karena hantu tidak berbohong. Saya melihat Guan Shanyue. Dia hanya menatapku dengan tenang. Tatapan matanya. Saya pernah melihatnya di wajah Snowy ketika dia bunuh diri. Kami duduk di sana lagi. Saya menghadapi Guan Shanyue. Di sana kita pergi. Monitor mengetuk sumpit. Xiao Sui berusaha keras hanya untuk melihat kami. Bocah Rwu masih tak percaya. Guan Shanyue mengguncang lehernya. Rotasi frekuensi aneh. Hantu bukanlah Lei Feng. Jangan membuatnya mudah bagi hantu. Guan Shanyue bilang dia ingin bertemu denganmu. Harus memiliki tujuannya. Kemudian Guan Shanyue menatap kami. Aku akan menyulap jiwa dan membiarkan Xiao Sui keluar untuk menemuimu. Lakukan apapun yang dia perintahkan. Guan Shanyue berhenti saat dia berbicara. Saya hanya bisa memberitahu Anda beberapa tindakan pencegahan sekarang. Mati karena cinta malam ini. Pendaratan penutup. Jika saya berbicara dengan Anda secara langsung. Sangat mudah untuk menemukan salju ringan di tempat teduh. Jadi saya hanya bisa memparafrasekan kata-katanya di antara alis saya. Guan Shanyue menunjuk dirinya sendiri. Telinga yang teduh sangat pintar. Ini dia. Informasi yang dia berikan akan lebih samar. Dan saya hanya bisa menjawab ya atau tidak untuknya. Guan Shanyue mengatakan bahwa dia direbus di sini. Sudahkah Anda mencoba sup kura-kura? Mungkin seperti sup kura-kura. Dia menurunkan matanya untuk berbicara dengan jelas. Hal berikutnya yang harus kita lakukan adalah bertanya pada hantu dan dewa. Jadi tolong kencangkan. Tanya hantu dan dewa. Ada 3, jangan tanya yang show. Pernikahan yang tidak perlu dipertanyakan. Dia memberitahu kami. Pengakuannya sudah berakhir. Bukankah itu 2 pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Rwu Zai benar-benar lemah dan menyalanya. Saya tidak tahu apakah ada 3 pertanyaan untuk ditanyakan kepada hantu dan dewa. Tapi tidak ada yang tahu apa pertanyaan ketiga. Yang saya tahu adalah bahwa orang yang menanyakan pertanyaan itu sudah mati. Guan Shanyue berkata. Pembunuhan karena kecelakaan atau bahkan ditembak karena kejahatan. Cara paling masuk akal untuk mati adalah dengan tangan hantu dan dewa. Itulah yang terjadi ketika Anda mengajukan pertanyaan ketiga. Jadi aku akan meninggalkan pintu di mulutku nanti. Jangan sampai ada yang terbunuh. Guan Shanyue meliriknya selama 25 tahun. Saudara Jian membuka sebotol bir dengan giginya.
Minum dalam diam dan berkata begitu banyak tidak berguna. Kapan kita akan bertemu dengannya? Dia bilang aku melihat Guan Shanyue tersenyum. Tiba-tiba ada sorot mata itu. Dia bilang sekarang kita menggigit jari kita. Aku adalah yang terakhir. Gigit jarimu. Meneteskan darah di tempat lilin. Ini adalah langkah penting dalam upacara. Darah dari banyak teman dunia nyata. Untuk menunjukkan kepadanya jalan ke janji. Saya mengerti mengapa monitor menolak untuk membiarkan saya. Kami pergi. Lilin menyala. Guan Shanyue memejamkan matanya. Jepit gerakan. Beberapa pria melambaikan jari mereka dan menatapnya bersama-sama. Setelah sekian lama, saya bisa mendengar suara air mengalir di lantai bawah dengan tenang. Guan Shanyue berbicara, dia datang. Kami melihat sekeliling. Tidak ada apa-apa. Di mana? Di belakangku? Guan Shanyue selalu memejamkan matanya. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Tampaknya terhubung dengan garis lintang lain di dunia. Sekarang Anda bisa bertanya. Biarkan saya menyebutkan itu. Apakah itu Xiao Sui? Erwu Zai berbicara terlebih dahulu. Keheningan yang lama. Ini suara Guan Shanyue kali ini. Tidak ada intonasi apapun. Rasanya seperti aku telah kehilangan segalanya. Marah? Apakah kamu masih hidup? Tidak. Mengapa itu terlihat seperti mata? Wu Zai mengulurkan tangan untuk menyentuh Guan Shanyue. Tapi ditangkap oleh monitor. Erwu Zai makan rasa sakit seketika. Jika Anda tidak ingin berbicara sekarang, Anda bisa keluar. Monitor menatapnya dengan galak. Berenang kembali dan tidak ada yang peduli jika Anda hidup atau mati. 25 Zaiwu tidak berani berbicara. Saya duduk di sana dan memperhatikan mereka. Aku tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tapi melakukan pertunjukan semacam ini atas nama Xiao Sui. Itu batasku untuk bertahan sampai sekarang. Ya, sangat mudah untuk membuka kedok mereka. Ada terlalu banyak rahasia yang hanya dia dan aku yang tahu. Xiao Sui, saya melihat ke seberang Guanshan. Semakin aku melihat ketiadaan dalam cahaya di belakangnya. Pada sore hari tanggal 2 Juli 2004, Anda sedang duduk di lorong. Anda sedang makan, bukan? Tidak, saya tercengang. Anda sedang mendengarkan musik, Anda tidak bunuh diri. Ada 3 lubang di pergelangan tangan Anda. Bukan Wu Dao. Itu adalah jari saya yang melompat tanpa sadar. Tidak, Xiao Sui memberitahu kami tentang hidupnya. Detail ini kemungkinan akan diketahui siapa saja. Pagi hari tanggal 7 Juli 2004. Anda datang ke sekolah untuk menemukan saya. Anda mengucapkan terima kasih kepada saya. Anda meminta saya untuk membalas dendam pada mereka. Biarkan saya mengacaukan nilai saya, bukan Anda membiarkan saya mencium Anda. Itu adalah jantung saya berdebar tidak karuan. Hujan turun pada sore hari tanggal 27 Juli 2004. Aku membantumu memancing Jiang dan dipukuli. Belakangan kau datang padaku. Kau mengucapkan terima kasih. Bukannya kamu bilang aku sakit. Sebut aku usil. Dan kemudian kamu kehilangan pisau. Kamu menabung untuk kuliah di kampus yang sama denganku. Kamu harus hidup untuk bertemu denganku di sana. Rasanya hatiku seperti terpukul keras. Aku masih bisa menjelaskan bekas luka dan sekolah. Tapi detail itu di tengah hujan. Kecuali aku dan Xiao Sui. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu. Xiao Sui, kamu menyukaiku. Kamu membenciku. Itu karena aku meneteskan mataku pagi itu. Tidak bisa terus. Karena pagi yang hujan itu. Aku tidak pergi mencarimu. Guan Shanyue berhenti tak terduga. Ini Xiao Sui, kamu kembali, kan? Pikiranku menjadi kosong. Bibir seperti wajah. Ingin mengatakan sesuatu. Dan aku berdiri. Pada akhirnya, aku hanya tidak sengaja menyentuh botol anggur. Jingle. Pecah ke tanah. Monitor bertepuk tangan. Dia mendapatkan bagian tubuh tuanya kembali. Kakak Fang, aku tahu itu benar untuk mengundang kamu ke sini. Dan dia datang dan dia mengambil bahuku. Aku memberitahumu. Sebenarnya, aku juga takut menarik beberapa hantu kesepian. Hal ini mudah untuk meminta kepada Tuhan, tetapi sulit untuk mengirim Tuhan.
Aku hanya menatap lurus ke arah Guan Shanyue. Ingin berjalan mendekat. Monitor menahanku lagi. Aku merendahkan suaraku. Smiley. Aku tahu kamu merindukan Xiao Sui. Tapi itu istriku. Beri kakakku wajah, jangan peluk aku, kembali sadar. Dia duduk kembali dengan linglung. Kakak Jian telah memperhatikanku. Kaget. Rotasi kepala kaku dan mustahil. Ini bukan Xiao Sui. Dia sama sekali tidak bisa menerima membiarkan Fang Yuan menciumnya. Bagaimana mungkin Xiao Sui membuat permintaan seperti itu kepada seseorang? Jika bukan karena monitor yang berdiri di tengah. Dia sudah di atas sini untuk mencekikku. Palsu pasti palsu. Aku sama sekali tidak punya waktu untuk memedulikannya. Monitor sudah menatapnya dengan simpati. Saudara Jian, mengapa Anda tidak bertanya beberapa juga? Tentu saja aku menginginkannya. Saudara Kejian bertanya, tapi dia sedikit penakut. Saudara Xiao Sui Jian melemparkan pandangannya. Apakah Anda pernah menyukai saya saat itu? Bahkan sedikit. Itu adalah pertanyaan pertama yang dia tanyakan. Tidak, jawabannya agak definitif. Saudara Jian tampaknya juga dipukul secara langsung. Apakah karena saya tidak belajar saat itu? Jika saya adalah seorang mahasiswa. Kata-kata saudara Jian tampaknya penuh dengan tabu. Tidak, itu masih pemulihan definitif. Jika saya tidak mengganggu Fang Yuan saat itu. Bukannya kami tidak menyukainya. Jadi apakah kita setidaknya memiliki kesempatan? Mulai dengan teman-teman. Tidak kali ini. Volume di sana sudah menjadi suara landmark. Semua orang memandang canggung pada interval. Aku melihatnya dengan tatapan kosong membuka sebotol bir. Turun dalam hitungan detik. Itu Xiao Sui, dan dia dengan sedih mengatakan itu adalah dia. Saudara Jian, Anda benar-benar membuka mata saya. 25 tahun investasi tenang untuk mengevaluasi. Monitor bertepuk tangan. Tuangkan anggur ke gelas kecantikan malam ini. Yang hidup dan yang mati. Monitor memegang cangkir, itu pesta sialan. Itu teman sialan. Datang dan hormati teman lama Suster Xiao Sui. Monitor menelan ludah. Kami semua mengangkat gelas kami. Monitor Suster Xiao Sui berkata. Saya masih ingat bekerja sama selama liburan musim panas. Meskipun tidak ada uang saat itu. Tapi betapa bahagianya dikelilingi orang. Sekarang kegembiraan itu hilang. Lebih buruk dari sebelumnya, uang itu hidup akhir-akhir ini. Monitor menyingkirkan nostalgia, saya tidak akan banyak bicara. Suster Xiao Sui. Apa sebenarnya yang ingin Anda katakan kepada semua orang malam ini? Katakan saja. Itu adalah janji yang dibuat harapan kepada kita semua nanti. Tolong minta Suster Xiao Sui untuk mengatakan beberapa patah kata kepada semua orang. Monitor memimpin dalam bertepuk tangan. Pada malam yang aneh ini. Lampu sunyi. Tepuk tangan sporadis pecah di sebuah ruang kelas. Guan Shanyue di depannya mengerutkan kening. Seolah mendengarkan. Setelah sekian lama, akhirnya ia bicara. Tapi menyampaikan sebuah. Hal itu membuat kami semua terjebak di dalamnya. Informasi di tahun 2004, ada seorang gadis. Katanya kepalanya dipukul. Hancur sampai mati. Sudah bertahun-tahun. Gadis itu tidak bisa berbalik. Karena pembunuhnya masih buron. Karena orang yang membunuhnya. Tidak ada hukuman sampai hari ini. Dan semua orang membeku. Apa maksudmu? Mengapa ada gadis lain di sini? Erwu Zai baru saja membuka mulutnya. Tapi dia disela oleh saudara Jian. Diam. Botol bir terkuat menyebar di tanah. Dan aku membuka mataku. Berdengung di kepalaku. Itu semua kata-katanya. Apakah gadis yang kamu bicarakan sendiri? Saudara Jian menjawab ya. Pembunuhnya adalah teman semeja Fang Yuan. Saudara Jian melihat kehampaan. Bukan karena lampu jalan di lantai bawah berkedip dengan percikan api. Orang yang membunuhmu belum tertangkap sampai hari ini. Saya mengambil alih pertanyaan saudara Jian. Orang yang membunuhmu. Dan aku melihat ke atas. Sekarang sepertinya aku akhirnya mengerti. Mengapa Xiao Sui mengatur pesta malam ini? Orang yang membunuhmu ada di antara orang-orang ini malam ini.
Itu adalah lampu jalan di lantai bawah yang terbakar. Mengintensifkan. Apa yang terjadi? Monitor juga kaget. Sepertinya dia tidak tahu bahwa ada kuda seperti itu sama sekali. Bukankah Anda mengatakan bahwa hantu tidak bisa berbohong? Dua Wuzai juga panik, tapi dia tidak berbohong. Saya hanya tidak pernah menyebutkan ini. Dia tidak mengatakan kemana aku akan pergi. Kau sungguh membunuhku. Cukup, Saudara Jian menghancurkan meja dengan keras. Tujuan. Saudara Jian memandang Xiao Sui yang tak terlihat dan berkata, apa tujuanmu mengatur malam ini? Guan Shanyue tidak menjawab. Dan aku menatapnya. Anda ingin kami menemukan pembunuhnya. Kubilang hanya pembunuhnya yang mati. Anda bisa berbalik. Ya jadi Anda ingin kami bunuh si pembunuh. Itu lampu jalan. Bola lampu akhirnya meledak. Percikan aneh bergoyang di atas air. Ada yang tertawa. Ini Saudara Jian. Tinjunya terkepal erat. Dengan air mata di mataku. Dan aku menatapnya. Tapi saya tidak tahu apakah itu penampilannya atau bukan. Semua orang saling memandang. Pasukan memantau 25 anak laki-laki. Saudara Jian dan aku tidak bisa duduk diam dulu. Apakah kamu bercanda? Masyarakat yang diatur oleh hukum. Kakak membiarkan kita membunuh. Dia masih muda ketika dia pergi. Apa anehnya ingin balas dendam? Kakak Jian bilang kita tidak muda lagi. Anda tidak ingin bekerja. Tidak ada lagi di masa depan. Kami adalah teman Xiao Sui. Saudara Jian memelototinya. 25 anak laki-laki tidak menunjukkan kelemahan. Dia meninggal. Orang mati tidak punya teman. Kau bilang apa? Saudara Jian, jalan cepat. Diraih kerah baju Erwuzai. Mengangkat tinjunya tinggi-tinggi tetapi tidak jatuh pada akhirnya. Erwu hanya mencibir. Memukul. Anda, penjual barbeque, mampu membelinya, Anda bisa melakukannya. Erwuzai mendorong kakak Jian. Aku meluruskan kerahku. Aku menyisir rambutku dengan tangan. Suanji menunjuk kakak Jian, Jian. Anda sederhana, Anda tahu? Anda bahkan menjilat orang mati. Tapi bukan berarti orang lain harus menemanimu menjilat. Kita tidak harus membunuh orang sendiri. Saya duduk di sudut dan mengatakan ini dengan dingin. Mereka semua melihat ke atas. Saya melihat mereka dan bertanya kepada hantu dan dewa 3 kali. Jangan tanya Yang Shou. Terlepas dari pernikahan. Saya mengulangi peringatan Guan Shanyue. Pertanyaan ketiga adalah apa yang tidak diketahui oleh siapapun. Tapi orang yang menanyakan pertanyaan ketiga sudah mati. Pembunuhan yang tidak disengaja. Bahkan dieksekusi karena kejahatan. Saya mengatakan apa yang Xiao Sui ingin kita lakukan itu sederhana. Kita hanya perlu menemukan pembunuhnya. Kemudian paksa si pembunuh untuk menanyakan pertanyaan ketiga ini. Dengan cara ini, si pembunuh akan mati di tangan Xiao Sui. Polisi hukum tidak bisa menangkap kita. Guan Shanyue masih memejamkan matanya. Terhubung dengan dunia itu. Apakah dalam keheningan? Dia mengatakan tidak ada yang tahu apa pertanyaan ketiga itu. Bagaimana kita memaksa? Saudara Jian bingung. Hantu tidak berbohong. Monitor duduk di kursi dengan kaki lemah. Dia berani mengatakannya. Itu malam ini. Seseorang pasti akan menanyakan pertanyaan ketiga. Kotoran. Saat ini, Monitor menendang meja dengan keras. Kenapa gugup sekali? Saudara Jian tiba-tiba menjadi curiga. Monitor tercengang. Atau kau takut akan sesuatu? Saudara Jian bertanya. Tunggu sebentar, kita semua menatapnya. Monitor panik, saya tidak takut. Saya khawatir tentang siapa yang meninggal di sini. Kita tidak bisa menyingkirkannya. Aku sudah banyak berhutang. Bagaimana cara menyeka benjolan lain? Apakah saya sudah selesai? Lagi. Jika aku seorang pembunuh, aku akan muak hidup sendiri. Bisakah saya mendirikan biro ini dengan beberapa otak? Saya baru saja menonton 2 atau 5 anak laki-laki. Jangan menatapku. Mereka tidak bicara lagi. Bukankah kau yang paling pemaksa saat memberi tip?
Monitor sedang terburu-buru. Dia benar-benar menyerukan julukan Wuzai. Saling meminjam informasi lama. Yang seolah membawa kembali kenangan 2 atau 5 bocah itu. Pihak lain tersenyum marah. Aku tak punya apa-apa untuk dikatakan. Pemakaman juga butuh biaya. Siapa yang perlu menemukanku selagi mereka masih hidup? Tapi monitornya, kau tak bisa ditransfer. Jika ada pemakaman, kau harus mengumpulkan uangnya sendiri. 25 bocah itu menatapnya dengan sayap. Pemimpin regu rumput melemparkan 9 botol dalam kemarahan dan ingin naik dan memukulinya. Tapi aku menemukan bahwa baik saudara Jian maupun aku tak bermaksud menghentikannya. Berhenti di sana dengan canggung. Pada akhirnya, dia hanya menunjuk ke Wuzai dan duduk santai. Aku mengetuk pelan jariku di atas meja. Xiao Sui tidak pernah suka mempermalukan orang lain. Katanya mereka menengok. Apa yang dia ingin kita lakukan harus sederhana. Aku mendongak. Tatap mata mereka satu persatu dan periksa mereka. Ayo pergi dan tanyakan satu persatu. Tanyakan pada diri sendiri apakah kau pembunuhnya. Itu pembunuhnya, dia akan membunuh. Bukan pembunuhnya, dia akan menyangkalnya. Setelah satu putaran, kita akan tahu siapa yang harus dibunuh. Ya. Aku tidak pernah sebersemangat ini selama ini. Akhirnya aku bisa membunuh pembunuh itu sendiri. Ada penghindaran di mata mereka. Ada kristal dan ada kepastian. Tapi kemudian... Maaf, suara Guan Shanyue keluar. Aku menoleh dengan linglung. Polisi telah mendaratkan jiwa orang mati. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya. Suara telah benar-benar kembali seperti semula. Seolah terputus. Polisi sangat dekat dengan sekolah. Ia harus bersembunyi. Kau tak bisa menyebut namanya mulai sekarang. Ia juga tak bisa menjawab pertanyaanmu. Aku menatap kosong ke arahnya yang tersungkur di sandaran kursi. Jelas hampir. Kapan ia akan kembali? Ia akan kembali. Guan Shanyue baru saja berkata begitu. Saudara Jian sedang merokok di lorong. Menunduk menatap air. Aku berjalan mendekat. Mengeluarkan kendi di disakumu. Aku baru tahu bahwa ketika aku datang di tengah hujan, kantongku basah kuyup. Aku bahkan tak bisa menghidupkan ponselku. Saudara Jian memberiku satu. Tidak belajar, aku menggelengkan kepala. Murid baik, dia tersenyum. Apakah dia pembunuhnya atau bukan tidak bisa ditentukan. Tapi ada pembunuh. Bisakah kamu mengajukan pertanyaan-pertanyaan sederhana itu? Kami bersandar di pagar. Dia merokok dan aku minum. Hujan deras. Ketinggian air semakin tinggi. Saya tidak tahu apa yang disebut perbedaan negatif. Apakah itu benar-benar sebagai legendaris? Memegang payung kertas tinggi. Hanya berjalan di atas air. Dulu aku cuek. Saudara Jian berkata aku minta maaf. Aku memakai memar barunya di wajahku. Sedikit terdiam. Semuanya berakhir. Dan aku berhenti. Mengapa kamu tidak tahu bagaimana mengatakannya? Saudara Jian tahu apa yang ingin saya tanyakan. Orang tua mengundurkan diri. Menghabiskan banyak uang untuk kehilangan posisi. Akhirnya, uang itu hilang. Orang-orang yang bergaul denganku juga telah tiada. Kajian. Pekerja paruh waktu. Tahu Erwu membangun. Dia biasa bergaul denganku. Karena orang tua milik satu kesatuan. Lalu orang tuanya mengambil alih. Dicampur sekarang. Jauh lebih baik dari kios barbeque milikku. Aku sebenarnya beruntung. Waktu telah berubah. Kacau di mana-mana di tahun 2004. Aku bisa dilepaskan untuk hal buruk semacam itu. Sekarang aku ingin menjadi orang seperti itu. Kapan dia akan ditembak? Aku takut tidak ada yang mengundangku ke tukang sulap. Dan dia tidak sedang bersikap sopan. Pergi ke tokonya jika ada waktu. Aku membayangkan dia berakhir di lingkungan seperti itu. Selalu tidak pada tempatnya. Sama sepertiku. Bagaimana denganmu? Dia menjentikan puntung rokok dan memiliki masa depan yang begitu baik. Aku hanya tidak ingin membacanya lagi. Tidak kembali kuliah. Aku melihat lampu yang padam dalam sekejap. Aku tidak ingin pergi kemana-mana. Pada tahun 04, aku sedang berjalan menyusuri jalan di dalam air.
Basah kuyup karena hujan badai. Aku hanya bisa mengatakan pada diriku sendiri bahwa setidaknya tinggallah di kota tempatnya berada. Saudara Jian mungkin terdengar sedikit aneh mengatakan hal ini. Aku sebenarnya sangat senang melihatmu tidak bisa melepaskannya. Aku sudah tertegun selama 12 tahun. Saudara Jian menundukkan matanya. Mari kita bicara tentang masa lalu hari ini. Ini seperti mendengarkan cerita orang lain. Berapa lama aku bisa mengingatnya? Kau berbeda. Dengarkan pertanyaan yang kau ajukan hari ini. Aku tahu kau akan mengingatnya selamanya. Aku cemburu padamu. Ku katakan saudara Jian bersikap lebih dewasa. Mari kita campurkan bola ini. Jangan katakan siapa. Omong-omong, berapa banyak lagi yang harus kalian berdua lakukan saat itu? Itu yang aku tidak tahu. Sejauh ini. Saudara Jian juga mulai bergosip. Saat itu, sebuah suara memanggilku untuk pergi. Biarkan air pergi. Kata-kata Ru Zai yang akrab membuat kami semua tertawa. Aku sejenak. Ini seperti kembali ke kampus masa lalu. Di kamar mandi yang gelap. Ru Zai memberiku sebatang rokok. Aku menolak. Apa yang aku ingat? Apakah kamu tidak takut? Apa 2 atau 5 anak laki-laki sedang fokus pada air? Apakah kamu tidak takut bahwa akulah pembunuhnya? Aku ingat beberapa dari kita. Ru Zai adalah yang paling tidak berani saat itu. Tidak mungkin, dan aku memikirkannya. Ru Zai tahu hubunganku dengan Xiao Sui. Aku biasa menonton murid-murid nakal itu merokok di toilet. Puntung rokok Ru Zai berkedip-kedip. Sebenarnya, aku juga cukup buruk. Lebih buruk dari mereka semua. Hanya saja tidak ada yang tahu. Dan ia berkata, aku tahu, aku berkomentar sembarangan. Apa yang kau tahu? Ru Zai terkekeh. Aku mengernyit. Meski sudah bertahun-tahun aku tak melihatmu. Dia tetap membuatku merasa aneh. Anak baik. Ru Zai mendesah penuh emosi karena seseorang menghantamkan kepalanya 5 kali. Wangi tulip. Kau bilang dia pasti kesakitan. Ia masih memegangi tas di tangannya ketika ia meninggal. Karena takut direbut. Aku menggaruk tas dengan tangan. Aku tinggal. Aku menoleh dengan tatapan kosong. Puntung rokoknya berkedip-kedip dalam kegelapan. Tak seorang pun pernah mengatakan 5 di TV. Karena orang tuaku dari Biro Keamanan Umum. Dia bilang begitu, kau bilang tas? Aku masih bertanya padanya. Di dalam tas itu ada PHS yang dibelinya. Dia ingat meninggalkanmu pesan teks. Apa itu lagi? Mesin PHS itu akhirnya terpecahkan. Polisi tidak mengembalikannya pada orang tua. Aku akan bertanya. Balasan yang kudapat adalah tak ada bukti semacam itu. Pesan teks bagaimana kau tahu? Kulurkan tanganku dengan tatapan kosong. Puntung rokok terbakar vertikal di punggung tanganku. Lingkaran persegi. Dia melindas puntung rokok. Orang tuaku dari Biro Keamanan Umum. Artinya mereka mencarikanku kambing hitam. Dan kau tahu? Kurasa aku terobsesi membunuh orang saat musim banjir. Karena begitu air muncul. Adegan apa? Bukti apa? Semua hanyut. Paksa saja teman sekamarmu. Hanya menghafal pengakuanku. Sarafku melonjak tak terkendali. Dalam sekejap aku mencengkeram kerah bajunya. Tapi dia masih tersenyum dan bergerak lebih keras. Panggil mereka berdua. Kau takkan pernah punya kesempatan untuk tahu. Apa yang telah kulakukan? Mataku sembuh. Tapi aku hanya bisa mengawasinya tanpa daya. Akan kuberitahu alasannya. Dia bilang itu karena aku cemburu padamu. Nilai dan personel bagus. Saudara Jian memukulmu hari itu. Kurasa akhirnya aku bisa membunuhmu. Hasilnya sudah final. Kau masih bersama wanita secantik itu. Apa dia buta? Ku hajar kau, kenapa kau masih bersamamu? Bahkan dia tertarik padaku. Setiap aku bicara dengannya dia tersenyum padaku. Bukankah itu menarik bagiku? Sambil mengisyaratkan aku dan denganmu. Bersama Marty Jalang. Kalian semua berpikir dia pintar. Sebenarnya dia bodoh. Dia pergi ke alma maternya untuk menemukanmu hari itu.
Dalam perjalanan, aku memberitahunya bahwa sesuatu telah terjadi padamu. Aku bilang kau dibawa pergi oleh saudara Jian. Kau akan dipukuli sampai mati oleh saudara Jian. Dan dia lari bersamaku. Kau bilang dia bodoh atau tidak? Aku sekarat karena tawa. Aku menghantamkannya di belakang kepala ketika aku sampai di sana. Diseret ke gang, hampir mati, dan itu tidak terlihat baik. Pada akhirnya, aku hanya bisa menghancurkannya sampai mati. Jangan dipikirkan. Aku sengaja menjalin hubungan dengan Monitor, saudara Jian, dan mereka berdua. Mereka berdua dibayar dengan baik. Tidak akan datang. Jika menurutmu itu nasib buruk, siapa yang akan mempercayaimu tanpa bukti? Fang Yuan Lao Zhu hanya ingin memberitahumu saja. Ia tersenyum. Mengetuk-ngetuk wajahku dengan jari. Kugunakan metode ini. Menghancurkan kalian semua. Menghancurkanmu adalah pencapaian terbesar dalam hidupku. Bang! Bang! Itu adalah suara tinjuku yang menerobos ke wajahnya. Aku seperti hewan gila. Menyeret kepalanya selama 20 atau 5 tahun di tanah. Keluar dari lorong. Menempatkannya di tengah pagar. Mataku merah. Satu tanganku mencabut kunci Inggris. Aku akan menghantamkan kepalanya di kepala. Fang Yuan, apa yang kau lakukan? Mendengar berita itu, ternyata kakak Jian dan Monitor yang datang. Dia baru saja mengaku bahwa dialah pembunuhnya. Itu dia. Aku berteriak. Tapi detik berikutnya, aku dirobohkan oleh saudara Jian. Saudara Jian juga terkejut. Apa yang baru saja kau katakan? Erwuzai hampir jatuh ke bawah. Monitor menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendapatkannya kembali. Tunggu sebentar, Wuzai berteriak. Dia berbohong. Kami mengobrol dengan menyenangkan. Dia hanya menjadi gila dan mencoba membunuhku. Sial kau dan aku berjuang untuk berdiri. Tapi ia ditekan erat oleh saudara Jian. Mengeluarkan satu demi satu raungan tak rela. Aku akan membunuhnya. Aku akan membunuhnya. Aku tahu bahwa Fang Yuan adalah pembunuhnya. Ia tahu bahwa sekali pembongkaran itu hilang, ia kembali dan ia akan terbongkar. Maka ia manfaatkan sekarang. Mereka ingin membunuh kita semua satu persatu. Wuzai berteriak. Tak ada pembunuh yang bersembunyi selama bertahun-tahun. Akan mengaku pada diri sendiri. Pikirkan lingkaran itu. Tak sepatah kata pun bisa tahan. Ia pasti terburu-buru karena hendak terbongkar. Ia mengatakannya dengan lantang. Aku meronta namun dengan berat didorong kembali ke tanah oleh saudara Jian. Kepalaku terbentur tanah. Bersenandung. Ini sangat menyakitkan. Seberapa sakit 5 pukulan Xiao Sui saat itu? Kunci pas telah ditendang ke bawah oleh saudara Jian. Diam di dalam gelapnya air. Aku tidak tahu aku kuat sampai aku tenang. Erwuzi sengaja membuatku marah. Hanya untuk membuatku terlihat gila. Untuk melemparkan tersangka ke kepalaku. Dia mencarinya. Tidak ada yang akan percaya bahwa seorang pembunuh akan mengaku bunuh diri. Dengan cara ini, aku hanya mengenali kata-katanya. Ini menjadi tidak dapat dipertahankan. Dia malah bisa menjebakku. Berkontribusi pada gosip aku adalah seorang pembunuh. Begitukah? Dia hanya memiliki kesempatan untuk melompat ke tahap mengidentifikasi si pembunuh. Hanya memaksaku untuk mengajukan 3 pertanyaan. Di dalam kelas, aku diikat oleh saudara Jian dengan pakaian terbalik. Aku menatap ke arah Wuzai. Itu benar, kan? Rencana Anda. Monitor bergumam kepada saudara Jian. Tidak terlihat berangin. Erwuzai duduk di sebelah saudara Jian. Saya tahu bahwa saudara Jian tidak mempercayai siapapun sekarang. Sebenarnya mengawasinya. Saya memindahkan orang itu. Mereka harus mengikat saya. Mengapa Anda tidak menelepon polisi? 25 anak laki-laki bertekad untuk memerankan orang yang tidak bersalah. Ya, bukan itu tujuannya. Siapa yang membuat kekacauan kepada polisi untuk memanggil jiwa? Itu berakhir secara alami. Apakah Anda beracun? Apakah kantor polisi memiliki perahu? Atau polisi mengirimkannya kepada Anda untuk menangani kasus ini? Monitor membantahnya. Gunakan otakmu.
Aku melihat ke monitor. Kau menyuruhku untuk tinggal di hari kejadiannya. Aku tidak pernah pergi ke sekolah. Dan bagaimana aku, sang monitor, bisa mengerti? Itu adalah saat aku menyuruhnya untuk tidak pergi. Dia menatap Wu Zai. Curiga. Tunggu, kau bersamanya hari itu? 25 Zai bertanya. Tidak juga. Jadi kau tak bisa menghakimi sama sekali. Sudah berapa lama dia bersekolah? Dia mungkin tak akan lama. Hanya habis dan membunuh orang. Tapi Fang Yuan memiliki hubungan yang begitu baik dengannya. Orang tak terduga. Aku telah melihat banyak tahanan. Ada yang memiliki hobi khusus. Keenakan menghancurkan orang lain. Wu Zai berkata dengan tegas. Dia mungkin orang seperti itu. Kalian semua melihat apa yang terjadi padaku barusan. Aku berjuang untuk bangkit. Wu Zai buru-buru mundur. Setidaknya ada satu hal yang jelas. Saat ini, Guan Shanyue yang sudah lama tak berbicara angkat bicara. Entah kau atau dia. Hujan belum berhenti. Sebelum dia kembali. Kita punya banyak waktu. Hujan deras masih miring. Monitor memarahi. Tapi menggosok tangannya dengan penuh semangat. Apa yang membuatmu bersemangat? Saudara Jian bertanya padanya apakah dia terlihat akan menghasilkan banyak uang. Melihat Wu Zai. Dia masih memainkan tatapan polos itu. Wu Zai. Aku bilang aku tahu kamu pikir kamu curang. Inilah puncak hidupmu. Kekhawatiran terbesarmu adalah tidak akan ada yang tahu. Terutama karena aku tidak tahu betapa bangganya kamu. Bahkan jika kami semua berpikir kamu adalah pembunuhnya. Bukti sebelumnya hilang. Tidak ada yang bisa melakukan apapun padamu, kamu benar. Bahkan jika kamu menelepon polisi pada akhirnya, kamu tidak bisa ditangkap, kan? Dan aku berhenti. Aku juga menyadari bahwa kau akan datang malam ini. Ini sebenarnya hanya untuk bersenang-senang karena bagimu. Ini permainan yang tak boleh kau kalahkan sama sekali. Sebelum kami tahu kaulah pembunuhnya. Kau bisa menyaksikan kami membodohi diri sendiri. Buktikan prestasimu lagi. Dan berlari menghampiriku. Publikasikan deklarasi pemenangmu. Untuk itulah kau di sini malam ini. Satu-satunya alasan. Dan pada akhirnya, bahkan jika kau ditemukan, kami hanya bisa melihatmu lolos begitu saja. Karena kasir supermarket. Seorang pemilik kios barbecue. Seorang eksekutif perusahaan dengan banyak hutang. Mereka adalah sekelompok pecundang. Tak bisa berbuat apa-apa. Rencana yang sempurna. Ternyata dia melakukan rencana paling awal. Kau sudah memenangkan kami semua. Hanya mau memainkan game semacam ini yang tidak bisa hilang, bukan? Aku tertawa karenanya. Kau benar-benar selalu menjadi pengecut seperti tikus. Kau bicara apa? Wu Zai membuka mata polos itu. Namun ketika ku dengar ia menertawakanku. Emosi masih bergerak jelas. Semakin kau pergi, semakin kau dicurigai. Ia menahan diri. Tapi 2 atau 5 bocah. Kau tak dijamin menang. Dan aku menatapnya. Karena kau tak menghitung satu hal. Spiritualisme itu nyata. Dia telah mengawasimu, si pembunuh. Dan aku duduk di sini. Aku sudah tahu apa pertanyaan ketiga. Apa yang orang lain pikirkan tentangku? Aku tak peduli apa yang hukum katakan tentangku. Aku dan dia akan membiarkanmu mati malam ini. Napas Wu Zai konsisten. Bagaimana aku bisa lupa bahwa dia bisa merancang untuk mencelakaiku? Aku pasti bisa merancang untuknya. Tak ada hantu di dunia ini. Wu Zai berkata. Aku mendengarkan. Guan Shanyue merasa tidak puas dengan kalimat yang tepat. Ya. Bagaimana orang sepertimu bisa percaya pada hantu? Kalau tidak di kamar mandi. Kau tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Ku bilang 2 atau 5 bocah. Aku ingin berterima kasih atas kejujuranmu. Biarkan aku melihatmu, kau merasa istimewa. Kau merasa bahwa dunia berputar mengelilingimu. Namun kenyataannya saat itu membuatmu tersiksa. Kau tak punya nilai. Tak punya teman. Kau harus melihat kakakmu sebagai adik. Dia bahkan tak menganggapmu adik kecilnya.
Memperlakukanmu seperti bayi yang baru lahir. Berkali-kali aku menangis di malam hari. Menutupi dalam selimut dan sebal pada kami karena telah mencuri hidupmu. Kau benci monitor karena tahu segalanya. Dirampok kebijaksanaanmu. Kau benci teman sekamarku karena menulis dan melukis. Dirampok bakat senimu. Kau tak mengerti kenapa aku jadi ditindas. Akan disukai olehnya. Tatapan acaknya. Sebuah tindakan. Akan diartikan olehmu sebagai petunjuk bagimu. Kau pasti menggunakan sesuatu untuk membenciku. Sarana untuk mencurinya. Tapi akan kuberitahu apa. Kami tak merampokmu. Tanpa kami. Milikmu tetaplah lumpur. Tanpa kami. Kau hanya cukup menjadi adik kecil orang lain. Memakan asa bekas di belakang bokongmu. Tanpa kami. Dia tetap tak melihatmu sama sekali di matanya. Karena kau sampah. Kau bangga sekarang. Kau berdiri sekarang? Tapi itu percuma. Semua orang memikirkanmu. Kaulah yang dipanggil Wuzai saat itu. Itu semua kentut Anda saat itu. Anda 2 atau 5 anak laki-laki berdiri dengan tiba-tiba. Monitor dan saudara Jian menghentikannya. Wuzai. Aku berteriak bahwa aku tidak akan melakukan apa-apa di masa depan. Katakan saja pada semua orang bahwa kamu adalah anak laki-laki 2 atau 5. Kamu dapat membiarkan orang tuamu menangkapku keluar. Dan kemudian aku melanjutkan untuk menyebarkan berita. Kecuali jika kamu membunuh kami. Jika tidak, di mata orang lain, kamu akan selalu menjadi anak laki-laki 2 atau 5. Nama ini akan bersamamu seumur hidup. Kamu kentut, kamu mengarang semua yang kamu katakan. Lalu mengapa ada di toilet? Kamu akan membakar punggung tanganku dengan puntung rokok. Aku tertawa. Wuzai tertegun sejenak. Saudara Jian bereaksi dan berlari ke arahku dan melihat. Bekas luka melepuh masih ada di atasnya. Sedih kakak Jian berkata. Semua orang memandang Wuzai. Keringat dingin keluar di dahinya. Tubuhnya mulai sedikit gemetar. Dan dia mengerti. Aku berkomplot melawannya. Aku memaksanya untuk mengaku. Kalau tidak, dia hanya bisa mengakui mereka. Masa lalunya terlalu jelek untuk diakui. Itu semua benar. Bagaimana bisa? Saudara Jian mengatakan dia gila. Dia membakar dirinya sendiri. Dia minum alkohol tapi tidak merokok. Dia mencurinya dariku dan membakar dirinya sendiri. Saudara Jian melihatnya lebih dekat di tanganku. Dia memandang Wuzai dengan curiga lagi. Orang membakar dirinya sendiri. Luka itu harus miring. Akan ada busur kecil. Ini vertikal. Hanya ketika Anda membakar seseorang. Mungkin vertikal. Untuk menyindir teknik panas ini. Wuzai meniru lagu Pedang Singfang tahun itu. Aku ingin mengantarku di pagi hari. Tentu saja dia akan membakarnya seperti ini dengan sengaja. Wuzai jelas kehilangan kepercayaan dirinya. Aku menemukan cara menjebakmu di pagi hari. Aku mencibir dan mengiyakannya. Apakah ada yang melihat 2 atau 5 anak laki-laki merokok di kelas hari ini? Rokok? Wuzai tertegun sejenak. Kami sudah bertahun-tahun tidak berhubungan. WeChat tidak ditambahkan. Aku bahkan tidak tahu apakah kamu merokok atau tidak. Aku bilang karena itu aku ingin mencuri puntung rokokmu di pagi hari. Menjebakmu. Wuzai, kamu terekspos. Wuzai mundur beberapa langkah. Langkah kaki itu jelas sedikit sia-sia. Kurasa aku butuh penjelasan. Saudara Jian menatapnya dan berkata inilah pilihan yang kuberikan padanya. Atau mengakui bahwa ia tak tertahankan saat itu. Kehilangan wajah yang begitu mudah ia lepaskan. Entah dengan pengakuan. Sudahi permainan ini yang membuatnya terlihat hormat. Aku duduk di kursi dengan sedih. Aku cemburu padanya. Cemburu karena dulu ia lebih baik dariku. Tapi kau lebih baik darinya sekarang. Aku tahu keraguan saudara Jian. Itu tertancap di dada Wuzai seperti pisau. Karena aku tak bisa melupakan. Aku selalu membencinya karena lebih baik dariku. Apakah kau puas? Jadi apa yang ia katakan? Saudara Jian menatap kami tak percaya. Aku tak berdamai. Mengapa kau bergaul denganmu? Mengapa ia menyukainya?
Mengapa demikian? Kalian semua bisa menjadi teman akhirnya. Mata Wu Zai merah. Aku hanya ingin memanfaatkan sekarang karena aku lebih baik darimu. Menekanmu. Tapi aku tidak membunuh siapapun. Aku hanya membakarnya dengan puntung rokok. Mempermalukannya sehingga dia terpancing untuk membunuhku. Inilah sifat Xin Fang. 25 anak laki-laki. Aku menggoyangkan tubuhku. Bersandar ke dinding dan menatapnya dingin dan berkata. Dari awal hingga sekarang. Retorikamu terus berubah. Dan kemudian aku menjadi gila. Aku jengkel padamu untuk sementara. Aku akan membakar diriku nanti. Itu akan menjadi balas dendamu. Kamu tidak pernah membenarkan dirimu sekalipun. Ada kilauan lain di lantai bawah. Suara hentinya sengatan listrik datang dari gedung pengajaran. Kegelapan turun dan seluruh kota berjalan tanpa daya. Tidak masalah. Hanya ada satu tempat lilin yang berkedip-kedip di dalam kelas. Karena kamu sendiri baru saja mengakui sesuatu. Aku memandang Wu Zai dan mengatakan itu disebut motivasi. Di antara kita. Hanya kamu yang memiliki motif untuk membunuh. Aku membohongimu. Apa yang kuberikan padamu sebenarnya adalah pertanyaan pilihan ganda. Tubuh Wu Zai gemetaran. Hampir jatuh ke tanah. Monitor masih terlihat tidak percaya. Haruskah kita melihatnya? Tidak perlu, Guan Shanyue sedang berbicara saat ini. Dia kembali. Guan Shanyue memejamkan matanya. Nada hilang sekaligus. Kemarahan menghubungkan dunia sangat sederhana. Saudara Jian meraih bahu Wu Zai. Bahkan, menurutnya. Bertanyalah satu putaran dan kamu akan tahu segalanya. Siapapun itu dengan sadar mengajukan pertanyaan ketiga. Apakah pembunuhnya adalah aku? Aku melihat ke belakang Guan Shanyue. Bukan pembunuhnya, apakah bocah 25 itu? Tambahkan teriakan melengking. Tapi itu berasal dari mulut Wu Zai. Dan aku berbalik dengan kaget. Wu Zai sedang melepas saudara pedangnya. Memegang botol anggur yang pecah di tangannya. Saudara Jian menundukkan kepalanya. Ada luka di perutnya. Darah menyembur keluar dari situ. Ternyata Wu Zai pura-pura jatuh barusan. Apakah mengambil ini? Dalam gelap. Guan Shanyue tidak memiliki ekspresi. Jawaban ini seperti pertanda berdosa. Tapi Wu Zai sudah bergegas menuju Guan Shanyue. Aku meronta, aku diikat, aku tidak bisa bergerak. Langkah kaki saudara Jian telah melunak. Hanya monitor. Dan dia langsung melakukannya. Memukul kepala dengan keras. Tapi selangkah lagi. Monitor terbanting ke meja. 7 daging dan 8 sayuran bangkit kembali. Wu Zai sudah memecahkan botol anggur. Ditujukan ke leher Guan Shanyue. Beri kakak wajah. Itu istriku. Mengapa kamu tidak membawa Fang Yuan pergi? Lihatlah dia membundel omong kosong itu. Monitor tersedak tapi tidak berani maju. Aku tidak percaya hantu di dunia ini. Wu Zai memandang kami dengan galak. Bukannya wajah Guan Shanyue kembali normal. Tapi tetap menjawab. Tidak ada hantu di dunia ini. Jika kamu tidak percaya padaku, aku tidak akan mengalungkannya di leherku. 25 tahun gemetar. Tiba-tiba saja, dia mulai berteriak. Ada salju teduh. Xiao Sui yang ingin kamu tangkap ada di sekolah ini. Datang dan tangkap dia. Binatang guntur raksasa meledak di langit. Di luar jendela ada angin menderu dan hujan. Wu Zai melihat kami ribut. Memangnya kenapa kalau kau tahu? Apa yang bisa kau lakukan denganku? Bukti sudah lama hilang. Unit pemerintah naik turun dengan nama keluarga yang sama denganku. Apa yang kau bolak-balik? Angin bertiup membuka jendela. Dengan hujan yang mengguyur ke dalam kelas. Kamu tidak takut hantu? Kata Guan Shanyue. Kegelapan berbaur dengan nyala lilin. Guan Shanyue terlihat seperti hakim di neraka. Aku sudah memanggil nama Xiao Sui. Wu Zai tersenyum pahit. Aku membunuhnya dengan batu bata sebelumnya. Masih belum cukup membiarkan dunia bawah membunuhnya. Aku datang ke sini malam ini untuk memberitahumu. Aku akan menghancurkanmu. Selamanya menginjak kepalamu.
Tapi tak seorang pun memperhatikan apa yang dikatakannya. Hujan yang datang memadamkan satu-satunya tempat lilin. Ada cahaya merah samar di dada Guan Shangyue. Berdetak seperti jantung iblis neraka. Semua orang mendapatkannya. Guan Shangyue ada di dada pakaian. Dipasang alat perekam. Jadi ketika dia mengajukan pertanyaan terakhir, akan bertemu dengan hakim, Erwu Zai menundukkan kepalanya dan membeku. Kau mempermainkanku lagi. Kau mempermainkanku lagi. Dia langsung menghadap posisi Guan Shangyue. Tarik ke atas. Guan Shangyue melindungiku. Rumput mata pemimpin regumu sembuh. Melihat monitor dan saudara Jian mendekat, Erwu Zai jelas bingung. Botol anggur yang pecah menembus kulit Guan Shangyue. Ada darah yang mengalir. Guan Shangyue akhirnya terpaksa berdiri. Disandera oleh 2 atau 5 bocah itu. Pergi kemana PHS itu? Aku melihat sosoknya yang pergi dan berkata, pagi yang hujan itu. Di mana PHS yang akan dia berikan padaku? Dia mengabaikan apa yang dia SMS padaku. Aku hampir memohon, jangan tanya. Erwu Zai tersenyum sebentar setelah malam ini. Aku memasukkan kalian semua ke penjara. Erwu Zai menyandera Guan Shangyue dan keluar dari kelas. Monitor memanggil istrinya dan tersandung keluar. Saudara Jian melepaskan ikatan pakaian yang mengikatku. Kemudian seluruh orang itu ambruk ke dinding. Dia menutupi perut bagian bawahnya dengan pakaiannya. Darah masih keluar darinya. Aku tahu itu tidak akan diikat begitu erat. Wajah saudara Jian pucat dan lemah karena kehilangan darah. Aku berdiri dengan pistol di tahu pesta malam ini. Ada satu hal lagi yang harus kulakukan. Dan aku mengeluarkan kendi dari sakuku. Buka tutupnya dan taburkan di luka kakak Jian. Alis kakak Jian saling membelit dalam sekejap. Kembalilah hidup-hidup. Kakak Jian menatapku dengan lemah dan berkata, kembali ke masa kecil kita. Sebenarnya bukan itu yang akan dia katakan padaku. Aku mengambil bir yang belum dibuka. Liang-liang tersedak dan berjalan keluar. Fang Yuan, kau harus membawaku kembali hidup-hidup. Mereka berteriak pada interval di belakangku. Pagi yang hujan di musim panas 2004. Seorang gadis bernama Xiao Sui memegang payung. Memegang PHS yang dibeli di pelukanku. Di dalamnya ada pesan teks editannya. Dalam perjalanan menemukanku di sekolah. Pagi yang hujan di tahun 2004. Teman sebangku tiba di gerbang sekolah. Tapi aku tak sabar menunggunya. Hanya terdengar dari bos nona warung sarapan. Dia mengikuti seorang pria dengan tergesa-gesa dan berlari menyusuri jalan. Hujan deras. Sepertinya ada banyak sekali monster yang bersembunyi di tengah hujan. Ini seperti bayangan tipis dan tinggi di atas air. Satu-satunya ruang kelas yang cacat dan tidak terkunci adalah milik kita. Ketika Anda turun ke lantai 2, saya melihat sosok Erwu Zai. Monitor duduk lemah di dalam air. Tulisan menyembur dari leher. Guan Shangyue juga berdarah. Botol itu akhirnya merobek pakaiannya. Merobek yang satu itu. Merekam pena yang dijahit dengan kain. Wu Zai menangkapnya. Mencoba menghantamkannya ke dinding. Tahun 2004. Erwu Zai menipunya masuk ke gedung perumahan itu. Di dekatnya, mencari sosokku dengan panik. Ia disambut batu yang menghantam bagian belakang kepalanya. Koridor 2016 tergenang air. Kurai sebotol anggur. Melemparkannya kuat-kuat ke kepala Erwu Zai. Platform di kepalanya. Tahun 2004, hujan turun membasahi tubuhnya yang dingin. Ia tak sanggup lagi berkata-kata. Ini tas berisi ponsel di tanganku. Tangan menggores kulit. Tahun 2016, pena rekaman di tanganku jatuh selama 2 atau 5 tahun. Angkat aku, lompat ke arahku, mataku merah. Menekan kepalanya ke dalam air dengan satu tangan. Sebuah tangan meraih tangannya memegang pena rekaman. Tahun 2004, pejalan kaki mengejar teman semeja mereka. Mencari sepanjang jalan, khawatir aku marah. Ia akhirnya dilihat orang tuanya. Kembali ke rumah. Aku masih bergumam bahwa aku keluar. Agar setia. Pada tahun 2016, kutekan dia dengan mata merah. Dia menggelegak di dalam air dan berjuang keras. Botol anggur yang pecah meledak tanpa tenaga di tanganku.
Pada tahun 2004, teman sekamarnya ditangkap dan dipenjarakan. Dia dipukuli sampai mati. Aku hanya bisa menghafal benda-benda di kertas yang kuberikan padanya. Di atas sana. Semuanya tentang orang yang ditahan di dalam air. Pada tahun 2016, perutku robek oleh botol anggur yang pecah. Akhirnya melepaskan diri dari Erwubel dan melepaskan diri dariku. Dia ngeri melihatku berlumuran darah. Tapi berjalan ke arahnya dengan mata merah bintang. Tahun 2004. Aku melihat deposit kosong di lorong. Kaleng. Itu seharusnya uang yang telah ditabungnya untuk musim panas. Dia telah berjanji padaku untuk hidup dengan baik. Aku sedang berjalan di dalam air. Tertulis di belakangku melangkah keluar jalur merah bintang. Kembalikan PHS-nya padaku. Aku menatapnya dan berkata kembalikan padaku, kau kemarilah. Aku akan menghancurkannya sekarang. Dia sedang mengangkat pena. Aku tak peduli lagi. Ku bilang jatuh, jatuh. Dan dia menatapku takut-takut. Berani membunuhku? Kau berani membunuhku? Gemetar menyangkal. 2 atau 5 tahun berapa, kau tahu? Aku menatapnya dengan mata haus darah. Yang barusan kau tanyakan adalah pertanyaan ketiga. Ia ketakutan. Aku melihatnya. Dengan panik, ia mengeluarkan sesuatu dari sakunya. PHS putih yang dikupas. Pergi ambil, pergi ambil. Ia melemparkannya keluar koridor sekuat tenaga. Dalam aliran amarah. Mataku benar-benar tertarik. Ia sudah mengangkat perekam dan menghantamkannya dengan keras ke dinding. Tapi sebuah bayangan menabraknya Guan Shanyue. Pena itu terbang keluar dari tangannya. Jatuh ke sungai di luar koridor. 25 tahun berjuang meraihnya. Tapi ia ditahan kuat oleh Guan Shanyue. Guan Shanyue menggunakan kekuatan terakhirnya untuk meraung dan mengambil rekaman itu. Ia kehabisan tenaga. Hampir berdoa untuk sebuah rekaman. Ia berkata aku tak ragu. Di atas pagar. Menyelam ke dalam air. Di dalam air yang mengamuk. Aku melihat mereka berbaju putih, PHS pudar. Sebuah pena rekaman dengan sedikit lampu merah berkedip. Mereka tersapu oleh amarah. Melayang ke arah yang sama sekali berbeda. Otakku bersenandung. Tubuh menghabiskan seluruh tenaganya. Pergi ke minyak PHS putih. Biarkan aku menangkapnya. Aku akan melakukan apapun. Jangan biarkan aku menangkapnya. Pada tahun 2004, hujan turun. Aku dan gadis bernama Xiao Sui hanya mencium tanah yang berantakan. Berjalan beriringan di jalan tanpa pejalan kaki. Berjalan sangat lambat. Dia tiba-tiba berbalik dan tersenyum padaku. Suara seorang gadis. Aku tertegun dan berhenti di dalam air. Xiao Sui berdiri di atas air dengan tangan di belakang punggungnya. Lihatlah aku sambil tersenyum. Ingatlah untuk meneleponku ketika kamu pergi kuliah. Tapi saya tidak punya uang untuk membeli yang kedua. Saya akan menabung sedikit lagi dan Anda dapat menelepon saya. Maaf. Dia bilang saya kehilangan PHS. Saya juga tidak bisa mengirimi Anda pesan teks ini. Saya ingin pergi dan memeluknya. Jelas jarak yang begitu pendek. Aku tidak bisa selangkah lebih dekat dengannya. Ketika sosoknya sedikit demi sedikit tertarik oleh hujan. Dengan arus yang melayang ke tanganku. Hanya perekam. Ketika saya kehilangan kesadaran. Apakah monitor? Dan Guan Shanyue memancing saya kembali dari belakang. Dalam keadaan linglung. Saya melihat air. Sebuah payung putih yang tidak diklaim mengapung. Saya ingin sekali menangkapnya. Tapi pada akhirnya hujan berhembus. Menghilang di telan hujan. Hujan berangsur-angsur berhenti. Sepatu saudara Jian berhenti. Monitor memiliki perban di lehernya. Saudara Jian mengurus Erwuzai. Monitor tergeletak di bawah meja dan melihat satu persatu. Akhirnya menemukan sesuatu. Dia membalikan meja dan memperlihatkan bagian bawah. Tulisan tangan Xiao Sui di atasnya telah memudar. Hanya beberapa sidik jari cat yang buram. Masih tercetak di atasnya. Dia menggunakan jari-jarinya. Dengan lembut mengelusnya. Maaf. Ketika saya bangun. Monitor membelakangiku.
Katakan padaku aku tidak akan membiarkanmu pergi ke Xiao Sui pagi itu. Apa yang dia katakan? Aku melihat hujan yang menetes di luar. Pada akhirnya, aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri. Guan Shanyue memberitahuku bahwa aku beruntung. Berendam di air sebentar. Pena rekaman sama sekali tidak berguna. Katanya dia sangat khawatir saat itu. Yang akan kudapatkan kembali adalah PHS. Apa yang 2 atau 5 bocah itu lakukan pada Xiao Sui? Kau tak akan pernah dihukum. Dan aku pasti akan membunuhnya. Menjadi pembunuh. Aku ditutupi gorden kering. Berbaring di tempat tidur yang terbuat dari meja. Guan Shanyue duduk di meja dan kursi sambil menunduk menatapku. Tak ada air panas. Kau mau air mineral? Aku menatapnya dan berkata apakah itu nyata? Ayo lakukan lagi. Sup kura-kura dia menatapku. Ini seperti melihat ke dalam jiwaku. Pada tahun 2004, ada seorang remaja. Dia tak cocok. Aku selalu merasa menjadi artis. Tapi dia setia. Seorang kakak yang dipukuli selalu menjadi yang pertama bergegas keluar. Angin meniup satu-satunya gorden yang tersisa. Suaranya pelan. Bocah itu berusaha membantu teman sekamarnya menemukan seorang gadis. Aku bolos kerja sepanjang pagi. Siapa sangka gadis itu mati? Ia ditekan untuk mengakui bahwa ia telah membunuhnya. Ia mengira kakaknya akan membersihkan namanya. Tapi tak lama kemudian, ia mengira kakaknya akan datang mengunjunginya di penjara. Tapi tak sekalipun. Bertahun-tahun kemudian, ia tumbuh dewasa. Pengalaman seorang pembunuh ramai di mana-mana. Mimpi yang hancur, ia bunuh diri. Keluarga mengundang seseorang. Mengajak seorang dewi untuk melakukan ritual untuknya. Itu adalah pertama kalinya adiknya melihat sang dewi. Sang kakak yang setia. Selalu bersikap baik pada adiknya ini. Selalu menjadi orang pertama yang memberinya sesuatu untuk dimakan. Dipukuli oleh orang tuanya, dipukuli untuknya selamanya. Masih banyak lagi. Begitu baiknya sampai ia tak tahu bagaimana membalasnya. Adiknya tahu ia tak bersalah. Lalu apa? Ia bahkan tak tahu siapa pembunuhnya. Sampai hari aku melihat Dewi. Dan dia punya ide. Langkah pertama dalam ide itu adalah untuk menemukan salah satu dari sedikit orang dari tahun itu. Dapatkan kepercayaannya. Bahkan mengetahui bahwa dia berhutang. Menjadi kekasihnya. Dan disitulah dia berhenti. Aku menatapnya. Apakah itu adikmu? Dan saya bilang iya. Jadi tidak ada 3 pertanyaan, tidak ada sulap yang palsu. Anda hanya ingin menggunakan kedok spiritualitas. Paksa si pembunuh untuk muncul. Itu karena orang yang paling takut dengan pembukaan Xiao Sui pasti akan datang. Itu karena orang yang paling takut dengan pembukaan Xiao Sui. Pasti pembunuhnya. Anda merekam diri sendiri. Itu adalah ketakutan yang ingin kamu gunakan malam ini. Pembunuhnya mengatakan yang sebenarnya. Tidak, saya tercengang. Dan sesuatu terjadi. Karena Anda tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi malam ini. Ya, tapi satu hal. Anda bisa mewujudkannya. Hantulah yang membuat si pembunuh takut pada Xiao Sui. Biarkan si pembunuh takut padamu karena mengungkapkan identitasnya. Biarkan si pembunuh takut. Pertanyaan ketiga yang Anda buat adalah, jika si pembunuh ingin hidup, kemungkinan untuk memilih membunuhmu sebelum pertanyaan ketiga. Jadi ada kesempatan untuk menghukum ulang si pembunuh. Dia mengakhiri permainan. Melihat keluar jendela. Akhirnya kami mendapatkan rekamannya. Segi 4. Dia berkata kepadaku, sudah berapa lama kamu dan kakakku menunggu hari ini? Pada hari itu di tahun 2016. Masih hujan. Tapi air di tanggul asap sudah surut. Polisi sedang dalam perjalanan. Ini bukan 04 lagi. Guan Shanyue melihat keluar jendela. Jangan khawatir. Bukankah terlalu kejam baginya untuk putus seperti ini? Dan dia mengatakan sesuatu. Tetapi saya menemukan bahwa mata saya tidak pernah lepas. Kenapa kau akan tahu banyak tentang aku dan dia? Aku menatapnya dengan lemah dan berkata. Sebagian besar pertanyaan yang dia buat mengatakan.
Beberapa detail yang saya tidak tahu. Dalam kegelapan, saya merasa bahwa saya harus bertarung seperti itu. Tidak terlalu. Dia mengatakan itu untuk malam ini. Saya telah belajar tentang kalian semua. Beberapa intuisi normal. Bahkan, sampai sekarang. Aku sudah kesurupan. Faktanya, spiritualitas Anda nyata, bukan? Dia mendengar saya mengajukan pertanyaan lagi. Tidak. Jawaban bawah sadarnya sebenarnya nyata, kan? Sulap diamnya benar, kan? Ini Xiao Sui. Apakah kamu kembali? Apakah kamu akan membenciku? Pagi yang hujan itu. Aku tidak melewatkan pekerjaan untuk menemukanmu, kataku. Aku melihat kehampaan di belakangnya. Aku tahu dia tidak merekrut siapapun. Tahu. Bahkan jika apa yang saya lihat di atas air benar-benar dia. Dia sudah. Dengan PHS yang tidak akan kembali. Kiri aku tahu. Tapi aku minta maaf. Maafkan aku. Guan Shanyue menatapku. Bertahun-tahun kemudian, saya menjadi seorang polisi. Saya telah bertemu banyak orang seperti saya. Mereka yang tidak bisa melupakan salju kecil mereka sendiri. Tapi yang membuatku bertahan selalu hari itu. Berikan padaku. Tanggapan. Dan yang ia lihat adalah ketiadaan kakaknya. Dia bilang aku memaafkanmu. Pada 2016, dia memaafkanku.